Sementara itu PDI Perjuangan merespon soal sinyal Partai Keadilan Sejahtera PKS baik maupun PKB yang meninggalkan Anies Baswedan dalam pencalonan di Pilkada Jakarta. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sinyal PKS serta PKB meninggalkan Anies Baswedan dalam pencalonan di Pilkada Jakarta dinilai sebagai upaya penjegalan. Menurut Hasto, PDIP masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta. Namun hingga kini PDIP masih fokus menyiapkan nama calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Ya, Pilkada Jakarta kan sangat dinamis, sehingga kami selain bergerak itu juga melihat bagaimana pergerakan dari partai politik lain. Tetapi pada akhirnya pengerucutan akan terjadi itu menjelang pendaftaran pada tanggal 27 Agustus. Dari PDI Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, Anies buka peluang dengan partai yang tak kompromi terhadap nepotisme. Wow, ada apa ini? Tanda-tandanya bahwa Anies Baswedan akan gabung pada PDIP, akan diusung oleh PDIP. Saya kira dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu kan. Inilah baik ya, PDIP kan punya ideologi yang baik, punya ideologi bagaimana sejarah berdirinya PKB yang kemudian ya waktu itu oleh Soekarno begitu kan, yang kemudian punya ideologi Pancasila yang baik dan bahkan tertanam dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh PDIP. Saya kira baik begitu kan. Kita duduk bareng dulu, tapi pernyataannya sampai sekarang PKB tidak ada dukungan kepada Mas Anies secara ofisial. Mungkin di DPW mungkin, tapi di DPP tidak. Nasdem misalnya, sampai kita tunggu sampai sedetik ini juga tidak ada secara resmi, secara tertulis terkait rekomendasi tidak ada. Sehingga nanti misal PKS mengusulkan Anies Soebul Iman, PKB mengusulkan siapa wakilnya, Nasdem mengusulkan siapa wakilnya, itu pun tidak ada. Kemudian kalau kita melihat bagaimana dengan opsi-opsi yang lain, saat ini kita melihat justru yang cukup clear dari Kim ya, dari Golkar menawarkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, dan ini sedang kita kaji di DPP mengenai hal tersebut. Bagaimanakah skema-skema yang muncul terkait tawaran ini? Karena sudah saya sampaikan di awal bahwa waktu 40 hari itu seharusnya cukup untuk menjadi sebuah proses komunikasi politik. Anies buka peluang gabung partai yang tak kompromi terhadap nepotisme. Ya, bagaimana seorang Jokowi yang kemudian kabarnya begitu kan ya, pamit untuk bisa 3 periode. Tapi untunglah ditolak oleh Ibu Megawati begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ideologi itu jangan dipertaruhkan. Jadi artinya jangan tergoda dengan kekuasaan. Artinya kalau kita melihat dengan realitas dan dengan data-data yang disampaikan kepada publik, bahwa kalau toh seorang Jokowi ingin 3 periode lalu kemudian ditolak oleh Ibu Megawati, menandakan bahwa partai dan marwah partai itu benar-benar dijaga di ideologinya oleh Ibu Megawati. Sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah, nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, saya percaya dan sampai sekarang kan juga masih sama bahwa semua akan bekerja bersama untuk nantinya bersama-sama memenangkan di Pilkada Jakarta. Ya, kecuali mereka ya mau digoda dikit, mau seperti PKS digoda dikit, mau begitu kan. Bisa saja itu terjadi. Nah, ya makanya partai itu harus harus kuat dengan konstituennya. Saya kira kalau Anies Baswedan lolos di Pilkada DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menjadi kuda hitam untuk melawan ya bagaimana kepemimpinan dari seorang Prabowo. Bisa ketar-ketir mereka. Ya apalagi nanti di tahun 2029 mereka jadi presiden misalnya terpilih. Wah, awas, hati-hati di era seorang Jokowi ya. Banyak menteri-menteri yang banyak korupsi di situ begitu. Itu hati-hati. Dan inilah yang ditakuti hari ini Anies Baswedan, takut menjadi presiden. Kalau Anies Baswedan menjadi presiden, bisa terancam ini semua begitu kan. Oligarki ya, orang-orang yang punya kepentingan besar begitu. Jangankan itu, Luhut saja dilawan oleh Anies Baswedan. Kan begitu logika kita. Artinya apa? Artinya benar bahwa Anies Baswedan tidak ingin ya
tidak ingin ya bergabung kepada orang-orang yang melakukan nepotisme. Ini menarik begitu kan? menarik untuk kita baca. Kita lihat saja begitu ya. Anies ya ikut pilkada di mana? Ini komentar-komentar dari netizen. Mereka kalah atau tidak, yang penting mereka bertarung atas nama kadernya sendiri. Itu pun lebih baik begitu kan ya, dibandingkan dengan orang-orang atau partai yang kemudian menyodorkan non kader mereka tapi menang. Wah, buat apa juga begitu kan? Banyak non partai ini banyak yang mengkhianat. Bisa saja begitu. Lebih baik menyodorkan kader meskipun kalah. Yang penting bertarung secara demokrasi. Itu bagus, top begitu kan ya. Top di situ begitu kan. Apalagi mendengarkan ya aspirasi rakyat. Makanya saya kira kalau Anies Baswedan tidak didukung oleh PKS ya, saya kira banyak yang akan meninggalkan PKS. Saya kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena sekarang ini yang dilihat itu mengapa elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan itu sangat tinggi begitu kan ya, karena nampaknya di situ adalah kekuatan Anies Baswedan itu sangat luar biasa di situ begitu kan ya. Nampaknya kekuatannya sangat luar biasa.